Yang terakhir, yaitu yang keempat, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Bagaimanakah penurunan rumus untuk menghitung pH larutan garam tersebut? Di dalam air, garam ini mengalami ionisasi sempurna dengan reaksi NH4HS, tanda panah, NH4+ larutan, ditambah HS- larutan. Kedua ion ini dapat bereaksi dengan air, di mana NH4+ merupakan asam konjugat yang kuat, sementara HS- adalah basa konjugat yang kuat. Kuat di sini dalam arti dapat bereaksi secara lemah dengan air. Reaksi hidrolisisnya kita sebut dengan reaksi hidrolisis total. Karena kation maupun anion dapat mengalami reaksi hidrolisis. Jika sebelumnya kita pelajari hanya kation atau hanya anion yang dapat bereaksi dengan air, untuk hal yang seperti itu kita sebut dengan reaksi hidrolisis parsial. Namun untuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, kita sebut dengan reaksi hidrolisis total. Masing-masing reaksinya dapat ditulis sebagai berikut. NH4+ karena bersifat asam dapat bereaksi dengan air secara keseimbangan menghasilkan NH3 karena dalam hal ini NH4+ sebagai asam melepas H+ pada H2O dan dihasilkan ion hidronium atau H3O+. Reaksi ini mempunyai tetapan keseimbangan yang kita sebut Ka. Untuk reaksi berikutnya, HS- bereaksi dengan air. HS- di sini merupakan suatu basa, maka dia dapat menerima H+ dari air sehingga menghasilkan H2S dan OH-. Tetapan ionisasi untuk reaksi ini karena berasal dari basa kita sebut dengan Kb. Mari kita perhatikan kedua reaksi ini. Apabila kation bereaksi dengan air akan dihasilkan H3O+, sedangkan apabila anion bereaksi dengan air akan dihasilkan OH-. Jika nilai Ka dari asam yang terhidrolisis semakin besar, itu artinya H3O+ yang dihasilkan juga semakin banyak. Jika nilai Kb semakin besar, itu artinya OH- yang dihasilkan juga semakin banyak. Untuk itu, sifat larutan garam bergantung pada nilai Ka dan Kb-nya, tidak bergantung pada konsentrasi dari garam tersebut. Jadi, sifat larutan dapat disimpulkan menjadi 3. Jika Ka lebih besar daripada Kb, maka sifat larutan adalah asam. Itu artinya konsentrasi H3O+ yang dihasilkan lebih banyak daripada konsentrasi OH-. Jika Ka lebih kecil daripada Kb, maka sifat larutan adalah basa. Yang berarti konsentrasi OH- yang dihasilkan lebih banyak daripada konsentrasi H3O+. Jika Ka sama dengan Kb,
maka sifat larutan adalah netral. Artinya konsentrasi H3O+ sama dengan konsentrasi OH- yang dihasilkan. Ka dari NH4+ dapat dihitung dari Kw dibagi dengan Kb dari NH3. Sementara Kb dari Hs- dapat dihitung dari Kw dibagi dengan Ka1 dari asam H2S. Penurunan rumus untuk menghitung H+ dari larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah tergolong rumit dan agak kompleks. Untuk itu, rumus yang mendekati untuk menghitung H+ dari larutan garam tersebut dapat langsung kita tuliskan. H+ sama dengan akar Kw dikali Ka per Kb. Hasil ini terlihat bahwa di dalam rumus ini tidak ada nilai konsentrasi yang dimasukkan. Sehingga pH dari larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah tidak ditentukan dari konsentrasi garam tersebut, melainkan dari nilai Ka dan Kb-nya yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, mari kita simak kembali bagaimana menghitung pH larutan garam. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat para siswa pahami dan selalu semangat untuk menambah pengetahuan. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.